Halo, pada video ini akan dijelaskan mengenai ide pengembangan produk kelompok kami yaitu Warm Sleeping Illness. Berikut merupakan hal-hal yang akan dibahas di dalam video. Yang pertama, latar belakang. Kualitas tidur adalah ukuran suatu keadaan di mana seseorang merasa bugar, segar, dan puas saat bangun dari tidurnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kompas.com, kualitas tidur 62% warga Asia menurun dengan cukup drastis semenjak terjadi pandemi corona. Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan kualitas tidur seseorang. Salah satunya adalah dengan menggunakan penutup mata. Hal ini dikarenakan kondisi gelap dapat membantu otak untuk memproduksi lebih banyak melatonin, sehingga dapat membantu manusia tidur dengan nyenyak dan dapat meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu dilakukan pengembangan produk yaitu Warm Sleeping Eye Mask. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pada survei tahun 2011, didapatkan sekitar 20-50% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur, dan 17% orang tersebut mengalami gangguan tidur yang cukup serius. Lalu kualitas tidur yang buruk ditimbulkan dari masalah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas padat dapat membuat pola tidur berantakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Lalu kondisi psikis. Saat tingkat emosional maupun stres yang sedang tinggi dapat membantu seseorang cenderung pusing, gelisah, dan tidak dapat tidur puas. Lalu yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Saat tidur dapat dipengaruhi oleh suara bising dari sekitar dan pencahayaan lampu yang terlalu terang dapat menyebabkan seorang sulit tidur. Jika dilihat dari segi biologis, kualitas tidur yang menurun umumnya disebabkan oleh kurangnya hormon melatonin yang dihasilkan oleh tubuh seseorang saat tidur karena adanya tingkat cahaya terlalu terang yang menyinari tubuh. Selanjutnya adalah deskripsi mengenai ide produk Warm Sleeping Eye Mask. Warm Sleeping Eye Mask merupakan penutup mata yang dibuat untuk dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang dengan fitur penghangat mata. Terdapat beberapa deskripsi terkait produk ini. Yang pertama, produk ini menggunakan sistem magnet pada bagian depan untuk menyambungkan kedua sisi eye mask dalam cara penggunaannya. Yang kedua, pada bagian belakang produk, terdapat kain elastis yang dapat membantu pengguna untuk menyesuaikan bentuk kepalanya. Yang ketiga, tombol untuk menghidupkan dan mematikan produk ini terdapat pada sisi kanan produk. Selanjutnya, yang keempat, produk dilengkapi dengan fitur penghangat mata. Fitur ini merupakan fokus utama untuk meningkatkan kualitas tidur seseorang. Yang kelima, produk disambungkan menggunakan smartphone melalui Bluetooth. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengaturan terkait white noise maupun tingkat kehangatan. Yang keenam, pengaturan tingkat kehangatan dari penghangat diatur melalui Bluetooth. Yang ketujuh, produk mengeluarkan white noise. White noise sendiri merupakan suara yang mencakup dari seluruh frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir, produk bersifat wireless sehingga membutuhkan pengisian daya. Selanjutnya adalah CAD dan prototipe dari produk Warm Sleeping Eye Mask. Gambar sebelah kiri merupakan CAD yang dibuat menggunakan SolidWorks, dan gambar sebelah kanan merupakan prototipe fisik yang telah dibuat. Untuk cara penggunaannya sendiri, kedua sisi eye mask akan disambungkan menggunakan magnet, dan pada bagian belakang terdapat kain elastis yang dapat menyesuaikan bentuk kepala pengguna. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada video setelah ini. Selanjutnya akan dilakukan usability testing kepada 10 responden. Langkah pertama adalah menentukan task skenario. Jadi task skenario ini adalah langkah-langkah yang dilakukan user dalam menyelesaikan tujuan, yaitu menggunakan produk Warm Sleeping Eye Mask ini. Terdapat 7 skenario yang dibuat. Setelah itu didapatkan bahwa task ke-1, 4, 6, dan 7 berhasil diselesaikan 100% oleh 10 pengguna tersebut. Sedangkan task yang paling sulit diselesaikan adalah task ketiga. Rata-rata dari ketujuh task itu adalah 87,14%, yang artinya cukup efektif. Kemudian akan dilakukan sistem usability testing di mana terdapat 10 pertanyaan, 10 task list. Nah, kemudian dapat dilihat bahwa ini merupakan respon dari responden, di mana nilai 1 adalah sangat tidak setuju dan nilai 5 adalah sangat setuju. Kemudian didapatkan skor SUS. SUS skor ini didapatkan dari perkalian antara total skor dengan nilai 0,25. Selanjutnya, seluruh nilai SUS skor dari responden 1 hingga 10 dikata-katakan,
hingga mendapat kata-kata score. Kata-kata score yang didapat adalah 68, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk cukup baik. Selanjutnya terdapat analisis. Analisis dibagi menjadi dua, yaitu shader dan prototype, dan analisis mengenai usability testing. Pertama, terdapat analisis mengenai shader dan prototype. Pada shader dan prototype, ukuran ditentukan berdasarkan dimensi dari antropometri dan disesuaikan dengan ukuran penutup mata pada umumnya. Lalu, pada produk, sebenarnya terdapat fitur-fitur seperti pengaturan suhu hangat yang diberikan oleh penutup mata dan fitur untuk mengeluarkan white noise. Namun, dikarenakan keterbatasan teknologi yang ada, maka fitur tersebut tidak ada pada prototype. Sehingga terdapat beberapa batasan, yaitu tidak terdapat fitur untuk mengatur suhu dari handphone melalui Bluetooth dan tidak terdapat fitur white noise. Lalu selanjutnya terdapat tahap terakhir dari pengerjaan produk ini, yaitu usability testing, yang merupakan evaluasi yang berfokus pada jalannya fungsi prototipe produk, kemudahan user saat menggunakan prototipe produk, dan pengalaman user saat menggunakan prototipe produk. Terdapat dua metode usability testing yang digunakan. Yang pertama adalah pengukuran efektivitas, dan yang kedua adalah sistem usability scale atau SUS. Pada hasil pengukuran didapatkan efektivitas produk adalah 87,13%, yang berarti sudah cukup efektif dalam membantu user untuk meningkatkan kenyamanan. Dan jika dilihat, efektivitas rendah terlihat pada tas ketiga dengan tahapan memasangkan warm sleeping eye mask. Diperkirakan user cenderung merasa sulit saat menyambungkan kedua bagian penutup mata secara sejajar, agar magnet menempel dengan kuat. Lalu pada hasil sistem usability scale didapatkan nilai SUS score sebesar 68 hingga 80,3, yang berarti produk dan fitur pada produk juga sudah cukup baik. Walaupun begitu, tetap dibutuhkan pengembangan agar dapat lebih membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tidur. Terakhir akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Terdapat dua kesimpulan yang dibuat atas penelitian produk Warm Sleeping Eye Mask. Berdasarkan usability testing yang dilakukan kepada 10 responden, dapat disimpulkan bahwa Warm Sleeping Eye Mask sudah cukup efektif dalam meningkatkan kualitas tidur user. Namun, terdapat beberapa user yang memiliki kendala dalam proses pemasangannya. Pemasangannya yang menggunakan magnet dan sisi depan belakang yang sama membuat user mengalami sedikit kebingungan dalam memasangkannya. Kesimpulan kedua adalah bahwa fitur yang terdapat pada Warm Sleeping Eye Mask sudah cukup baik sehingga tidak diperlukan lagi fitur tambahan lainnya. Kemudian diberikan juga dua saran untuk penelitian selanjutnya. Saran pertama yang diberikan adalah mengenai penggunaan Bluetooth. Sebaiknya penggunaan Bluetooth ditinjau kembali terutama mengenai dampak penggunaan Bluetooth dalam jangka waktu yang panjang. Saran kedua atau yang terakhir adalah dengan memastikan bahwa magnet pada Warm Sleeping Eye Mask dapat beroperasi dengan sempurna agar memudahkan pengguna dalam menggunakan produknya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.